Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan mengenai latihan bab 3 trigonometri mengenai uji pemahaman halaman yang 123. Kita mau langsung mulai saja ya. Nomor 1. Seorang pengawas lalu lintas kapal berada di mercusuar setinggi 45 meter. Ia melihat sebuah objek dengan sudut depresi 30 derajat. Jarak objek dari kaki mercusuar adalah, kita konstruksikan gambarnya. Nomor 1, mercusuar. Tingginya 45 meter. Kemudian di situ ada sudut depresi. Sudut depresi adalah sudut horizontal yang mengarah ke bawah. Jadi ini horizontalnya ke arah bawahnya ke sini. Berarti ini adalah 30 derajat. Nah, tentunya karena ini siku-siku, sudut di sini adalah 60 derajat. Nah, maka kalau kita diminta untuk mencari jarak objek dari kaki mercusuar adalah kita melihat hubungan antara sisi hadapan dengan sisi dekatannya. Ini 45 meter ya, bukan 45 derajat. Nah, maka kita bisa menuliskan X per 45 itu memiliki hubungan sebagai nilai tangen dari 60 derajat. X sama dengan 45 dikalikan dengan tangen 60 derajat. 45 akar 3 meter. Nah, ini merupakan jawabannya 45 akar 3. Kita lanjutkan untuk nomor yang kedua. Pada persiapan HUT RI, pasukan petugas pengibar bendera mengadakan pengecekan kesiapan tiang bendera dan talinya. Salah satu petugas menarik tali bendera secara lurus dengan ujung bawah berjarak 5 meter dari kaki tiang bendera dan membentuk sudut elevasi 60 derajat. Panjang tali yang digunakan adalah, nah, kita bisa gambar terlebih dahulu tiang benderanya. Nah, ini kita ada pengecekan sudut elevasi. Nah, di sini kalau tadi depresi ya, sekarang adalah sudut elevasi. Sudut elevasi adalah sudut antara bidang horizontal ke arah atas. Nah, tentunya adalah sudut 60 derajat berada di sini ya. 60 derajat. Nah, jarak horizontalnya adalah 5 meter dan kita diminta untuk mencari panjang talinya. Kita misalkan sebagai X. Nah, hubungannya adalah antara sisi dekatan dengan sisi miring itu merupakan hubungan kosinus. Jadi kita bisa tuliskan 5 per X sama dengan kosinus 60 derajat. Maka kita bisa menulis X sebagai 5 dibagi kosinus 60 derajat. Atau 5 dibagi dengan kosinus 60 derajat adalah setengah. 5 dibagi setengah adalah 10 meter. Nah, ini adalah panjang talinya. Kita lanjut untuk yang nomor kedua. Yang ketiga, seorang anak mengamati tinggi tower dari jarak 20 akar 3 meter dari kaki tower. Jika sudut elevasinya adalah 30 derajat, tinggi tower tersebut adalah, nah, sama persis. Kita perlu menggambar towernya dulu. Nah, ini towernya. Nah, anak tersebut berada di sini memiliki jarak 20 akar 3 dari kaki tower. Maka tinggi towernya adalah, nah, kita diminta untuk mencari tinggi towernya X ya. Dengan sudut elevasinya, sudut elevasi bidang horizontal dengan ke arah atas, berarti di sini 30 derajat. Maka kita bisa gunakan hubungan X per 20 akar 3 sama dengan hadapan dibagi dekatan, itu sama saja tangen 30 derajat. Maka X sama dengan 20 akar 3 dikalikan tangen 30 derajat. Tangen 30 derajat adalah 1/3 akar 3. 20 akar 3 kali 1/3 akar 3. X sama dengan 20 kali akar 9 per 3 sama dengan 20 kali 3 per 3 sama dengan
20. Oh, ternyata tinta saya sudah habis. 3/3 ya, ini bisa dicoret, tinggal 20. Satuannya adalah meter. Jadi tinggi towernya adalah 20 meter. Selanjutnya nomor 4. Pandu ingin mengetahui tinggi pohon pinus menggunakan klinometer. Pada pengamatan pertama, ujung pohon pinus terlihat pada klinometer menunjuk pada sudut 60 derajat. Pada pengamatan kedua, ia bergerak menjauhi pohon pinus jauh 24 meter dan terlihat pada klinometer sudut 30 derajat. Tinggi pohon pinus tersebut adalah, seperti biasa, kita konstruksikan dulu pohon pinusnya. Nah, sebenarnya tidak harus menggambar sebaik ini ya, tapi ini untuk ilustrasi, jadi saya buat sebaik mungkin. Nah, yang pertama, klinometernya terukur 60 derajat. Kemudian setelah bergeser 24 meter, sudutnya menjadi 30 derajat. Yang ditanyakan adalah berapa tinggi pohon pinus tersebut. Nah, tinggi pohon pinus tersebut kita bisa gunakan. Jadi tinggi saya misalkan T ya, kemudian ini X. Nah, pertama kita akan menghitung dulu yang sebelah dalam ya, atau yang segitiga yang memiliki sudut 60 derajat ini. Kita mengevaluasi nilai perbandingan T per X. Dengan sudut ini 60 derajat, T per X itu merupakan nilai tangen. Nilai tangen dari 60 derajat. Maka kita bisa tuliskan T sama dengan X dikalikan tangen 60 derajat. Tangen 60 derajat adalah akar 3. Jadi T sama dengan X akar 3. Jika kita gunakan yang 30 derajat, itu sama saja. Berarti T per hadapannya T, maka dekatannya adalah X plus 24. X plus 24 sama dengan tangen 30. Tangen 30 itu merupakan nilainya T sama dengan, saya tulis terlebih dahulu ya, X plus 24 dikali 1/3 akar 3. Nah, ini sama-sama memiliki T, ini juga ada T. Jadi kita bisa menyusun sebuah persamaan. Jadi atau persamaan ini bisa saya satukan. Nah, jadi X akar 3 sama dengan ini, X plus 24 kali 1/3 akar 3. Karena ada hubungan perkalian bisa saya coret di sini. Nah, ini bisa lari ke sini. 3X sama dengan X plus 24. Kemudian 3X ini pindah X sama dengan 24. Maka 2X sama dengan 24. X sama dengan 24 per 2 sama dengan 12 meter. Nah, inilah jawabannya. Seperti itu untuk yang nomor keempat ya. Kita lanjutkan untuk perhitungan nomor yang ke-5. Jadi seseorang mengamati, nomor 5 soalnya ya. Seseorang mengamati menara dengan sudut elevasi 45 derajat dengan jarak 20 meter. Ia menjauhi menara dan terbentuk sudut elevasi baru yaitu 30 derajat. Jika posisi kaki menara, posisi mula-mula, dan posisi orang tersebut membentuk garis lurus, jarak pengamatan pertama dan kedua, saya agak kesini ya, geser ke sini. Nah, biar punya area perhitungan yang lebar.
Nah, atau saya mulai dari atas. Dari atas saja nih. Saya mulai dari yang atas ya. Nomor 5 di sini. Nomor 5 saya gambar terlebih dahulu. Nah, konstruksinya kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah 45 derajat elevasinya. Di sini 45 derajat dan sini 20 meter. Kemudian elevasi yang kedua adalah 30 derajat. Maka kita bisa menghitung, dan pertanyaannya ya, yang diminta adalah jarak pengamatan pertama dan kedua, yaitu nilai ini X. Jadi jarak antara ini sampai dengan sini, X ini. Nah, langkah pertama kita bisa mencari nilai tingginya atau tinggi tower atau menara. Tinggi menara kita peroleh dari perbandingan T per 20 sama dengan tangen 45 karena hadapan dibagi dekatan. Maka T sama dengan 20 dikalikan tangen 45. T sama dengan 20 dikalikan tangen 45 itu adalah 1. Maka tinggi tower juga sama saja 20 meter. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung nilai dari panjang ini sebenarnya. Nah, panjang keseluruhan ini. Nah, misalkan saya simbolkan sebagai Y gitu aja. Jadi Y itu ujung dari sini, ujung kaki menara sampai dengan ujung sudut pengamatan. Sama, kita memakai perbandingan tangen T per Y sama dengan tangen 30 derajat. T-nya sudah kita peroleh 20, sedangkan Y-nya adalah 20 plus X. Tangen 30 itu sama dengan 1/3 akar 3. Nah, lalu kita bisa tinggal kalikan silang saja ya. 20 kali 30 tentunya kita memperoleh 20 kali 3 sama dengan akar 3 dikalikan 20 plus X. 60 sama dengan 20 akar 3 plus akar 3X. Nah, ini tinggal saya tukar tempat. Akar 3X sama dengan 60 dikurangi 20 akar 3. X sama dengan 60 min 20 akar 3. Dibagi akar 3. Maka X sama dengan 60 per akar 3 dikurangi 20. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa merasionalkan bentuk 60 per akar 3 dulu. 60 per akar 3 itu kalau kita rasionalkan, kita memperoleh 60 akar 3 per 3. Ini ada 20. Jadi hasilnya adalah 20 akar 3. Jadi pada bagian ini saya gantikan dengan 20 akar 3. X sama dengan 20 akar 3 dikurangi 20. Jadi ini merupakan jarak antara pengamatan pertama dengan pengamatan yang kedua dalam meter. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan ya, saudara-saudara sekalian.
kita lanjutkan masuk ke bagian yang B. Nah, kita masuk ke bagian yang B. Ini nanti mungkin durasinya cukup panjang ya, karena memang jumlah soalnya ini lumayan banyak ini. Tapi nanti sekiranya ada beberapa yang harus dievaluasi, misalkan tidak saya evaluasi, nanti silakan saudara-saudara bisa meneruskan. Yang pertama, soal pertama. Di sini dikatakan gambar berikut menunjukkan bagian atap dari sebuah bangunan jika lebar bangunan 8,4 meter dan jarak bubung atap ke langit-langit 1,2 meter. Hitung besar sudut kemiringan atap dengan langit-langit. Pada gambar ditunjukkan dengan tetanya. Nah, sama kita buat konstruksi gambarnya. Menggambar itu untuk memudahkan ya. Ini 1,2 meter, ini tetanya. Nah, sebagaimana kita ketahui, jika dari panjang dari sini sampai dengan sini 8,4, tentunya panjang separohnya atau ini ya adalah 4,2. Nah, kita diminta untuk mencari nilai tetanya. Kita memakai hubungan apa? Karena teta ini adalah merupakan hasil dari sudut hadapannya ini ya, ini siku-sikunya ya, hadapannya 1,2 dan dekatannya 4,2, maka kita bisa tuliskan hubungannya adalah tangen teta sama dengan 1,2 dibagi 4,2. Misalkan saya sederhanakan, ini akan menjadi 2/7. Nah, bagaimana dengan tetanya? Tetanya diperoleh dari arkes tangen 2/7 atau teta sama dengan arkes tangen 2/7. Ini bisa dicari dengan menggunakan kalkulator karena nilai ini kan tidak bulat, bukanlah berasal dari sudut istimewa. Jadi 2/7 ini bisa dievaluasi melalui kalkulator. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk nomor yang kedua ya. Nah, di sini kita diminta untuk memperhatikan sebuah segitiga ABC dengan sudut alfa dan beta. Kemudian kita diminta hitunglah unsur-unsur segitiga yang belum diketahui pada gambar tersebut. Ya. Jadi saya gambar. Di sini ada segitiga alfa, beta, A, B, C. Nah, di situ dikatakan B sama dengan 3, C sama dengan 5,6. Nah, tentunya untuk mencari A-nya adalah A sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. A sama dengan akar 3 kuadrat tambah 5,6 kuadrat. Dan seterusnya. Ini silakan diteruskan sendiri. Nah, kemudian misalkan diketahui A-nya adalah 20 cm dan alfanya 42 ya. Nah, misalkan kita mau mencari B dan C-nya, jadi misalkan ini contoh pengerjaan nomor yang A ya, 2A, terus saya contohkan yang B. Masih dengan gambar yang sama, ini alfa, ini beta, A-nya 20 dan alfanya 42. Maka
kita diminta untuk katakanlah mencari B dan C. Nah, kita pakai hubungan trigonometri saja. B per 20 sama dengan, ini dekatannya sama saja, kosinus 42. B sama dengan 20 dikalikan kosinus 42 derajat. Ini silahkan dilanjutkan. Nah, sedangkan manakala kita mau mencari C, berarti kita pakai hubungan trigonometri juga. C per 20 sama dengan sinus 42 derajat. Atau C sama dengan 20 dikalikan sinus 42 derajat. Selesai. Oke, seperti itu ya. Begitu juga untuk pengerjaan untuk poin-poin yang C, D, dan E, itu silahkan saudara-saudara sekalian bisa mengevaluasinya sendiri-sendiri. Kita lanjutkan untuk nomor yang ketiga. Rahmat melihat puncak suatu menara dengan sudut elevasi 26,75 derajat. Jarak antara menara dan Rahmat adalah 35 meter. Tentukan tinggi menara jika tinggi pengamatan Rahmat adalah 1,7 meter. Nah, saya gambar terlebih dahulu mengenai menaranya ya. Nomor 3. Ini kaki menara. Ini orangnya. Nah, ini menaranya. Ini adalah 1,7 meter. Kemudian ini 26,75 derajat. Dan panjang ini adalah 35 meter. Yang diminta adalah tentukan tinggi menaranya. Nah, tentunya tinggi menara kan ini dari atas sampai ke bawah. Tinggi menara, katakanlah tinggi T. Namun kita baru bisa menghitung nilai ini terlebih dahulu. Jadi nanti tinggi adalah T sama dengan X plus 1,7 meter. Kita tinggal mencari X-nya dulu. X kita bisa memperoleh dari hasil perhitungan trigonometri, yaitu X per 35 itu sama saja tangen 26,75. X sama dengan 35 kali tangen 26,75. Nah, ini silahkan dihitung sendiri. Tentunya nanti akan mendapatkan hasil ya. Nanti hasil ini kita tinggal tambahkan ke dalam nilai T ini. Atau ini saya tuliskan aja di sini. 35 kali tangen 26,75 saya kurungi ditambah 1,7 meter. Sama dengan, silahkan saudara-saudara sekalian menghitung secara mandiri. Nah, kita lanjutkan ini ya. Untuk nomor yang keempat, dari atas suatu jembatan sudut depresi suatu pelampung di atas air sungai adalah 63,5 derajat. Nah, kemudian jarak antara atau panjang jembatannya adalah 65 meter. Tinggi jembatannya adalah 65 meter. Nah, kita diminta untuk menentukan jarak pelampung. Atau saya gambar terlebih dahulu aja ya. Nomor 4 ini. Nah, masalahnya soalnya itu di atas, jadi kita akan kesusahan. Nah.
Ntar saya tumpuk buku biar kelihatan. Nah, ini. Tentukan jarak ke tepi jembatan apabila tinggi jembatan di atas permukaan adalah 65 meter. Jadi tingginya 65 meter. Nah, kita diminta untuk mencari nilai X-nya di sini. Nah, nilai X tersebut kita peroleh dari mana? Nilai X tersebut itu kita peroleh dari nilai perbandingan trigonometri. Dari apa? Dari tentunya ini ya, 65 per X. Unsur dari segitiga yang terbentuk ini malah kita belum dapatkan ya. Unsur dari segitiga yang terbentuk ini kan tentunya 90 derajat. Nah, dari hubungan 63,5 derajat, maka sisi yang di seberang ini 63,5 derajat. Jadi sudut dalam berseberangan itu nilainya sama. Jadi kalau ini 63,5 derajat, karena di sudut bagian ini itu kan berseberangan. Berseberangan itu maksudnya beda. Ini di sini, ini di seberang satunya. Ini namanya sudut berseberangan. Nah, di dalam itu karena apa? Karena ini kan berupa dua buah garis sejajar. Makanya ini dikatakan dua buah sudut dalam berseberangan. Nah, nilainya besarnya sama. Nah, kemudian kita memakai patokan sudutnya adalah yang ini. Bukan yang ini ya, karena ini merupakan sudut depresi. Yang digunakan adalah sudut elevasi. Jadi perbandingannya adalah 65 per X sama dengan tangen 63,5 derajat. Maka X sama dengan 65 dibagi tangen 63,5 derajat. Seperti itu. Sama ya, ini nanti bisa dievaluasi sendiri. Selanjutnya kita masuk ke yang nomor ke-6. Nomor 5, sorry. Pada gambar di bawah, panjang AB sama dengan AD. Sudut BAC sama dengan 64 derajat dan panjang BC sama dengan 5,8 cm. Nah, hitunglah panjang AB dan AC, AB dan AC sampai 3 tempat desimal. Saya gambar terlebih dahulu segitiganya biar sama. Nomor 5 di sini. Konstruksikan A, B, C, dan D. Nah, BC 5,8 cm, BAC 64 derajat. Ya. Kemudian AB sama dengan AD udah ada tandanya ya, AB dan AD. Nah, kita diminta untuk mencari AB. Nah, AB kalau kita punya sudut ini ya, AB, saya tulis di sini. AB itu merupakan sisi miring. Jadi kita bisa menulis dari perbandingan segitiga siku-siku ACB sebagai 5,8 per AB itu sama dengan sinus 64 derajat. Jadi kita bisa menuliskan AB sama dengan 5,8 dibagi sinus 64 derajat. Ini bisa dihitung sendiri. AB ya ini. Kemudian diminta untuk mencari AC. Nah, AC itu juga pakai perbandingan trigonometri. AC manakala diketahui BC, maka kita bisa menuliskan sebagai
BC per AC sama dengan tangen 64 derajat. Nah, padahal yang diminta adalah AC. Maka AC sama dengan BC-nya itu 5,8. 5,8 dibagi tangen 64 derajat. Seperti itu. Ini silahkan dievaluasi sendiri, dicari sendiri. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk permasalahan yang nomor 6. Ini agak lumayan panjang ya. Nomor 6. Pada gambar berikut diketahui CE sama dengan setengah BE. CE setengah BE, CD sama dengan 6. Saya gambar ulang saja nomor 6. Nah, ini 30 derajat. C, D, E, B, A, theta. Yang diketahui adalah CE sama dengan sepertiga BE. CE sama dengan sepertiga BE. Dan CD itu 6. CD itu 6 cm. Nah, yang diminta adalah panjang BE. Nah, dari CE sama dengan sepertiga BE itu kita bisa menuliskan bahwa BE sama dengan 3 kali CE. Kita hitung CE terlebih dahulu. CE itu merupakan sudut hadapan 30 derajat. Berarti CE per CD sama dengan sinus 30 derajat. CE yang dicari, CD-nya ada 6 sama dengan sinus 30 derajat. Maka CE sama dengan 6 kali sinus 30 derajat itu sama saja setengah, sama dengan 3 cm. Nah, CE-nya 3 cm, maka BE sama dengan 3 kali CE. 3 kali 3 sama dengan 9 cm. Nah, selanjutnya panjang AB-nya. Panjang AB itu bisa kita peroleh dari, karena BE-nya kan kita sudah tahu ya, ini 9, dan yang ditanyakan adalah AB, maka itu merupakan hubungan tangen, karena tetanya ini hadapan dibagi dekatan ya. Jadi ini untuk yang A, yang B. Panjang AB bisa diperoleh dari BE per AB sama dengan tangen theta. BE nya itu 9 per AB sama dengan tangen theta. Maka AB sama dengan 9 dibagi tangen theta. Ini silahkan dievaluasi juga secara mandiri. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 7 ya. Nomor 7 saya ke ataskan. Nah, nomor 7 di situ. Segitiganya saya coba konstruksi ulang. S W R T 5 meter 10 cm. Ini cm ya. Nah, yang ditanyakan adalah
Hitunglah panjang WR dan SW. Kosinus RST, RSTR, ST. Nah, berarti ini. Di situ diketahui adalah kosinus. Kosinus sudut RST sama dengan, kalau sudutnya RST ini, maka nilai kosinusnya ada 5 per ST. Nah, padahal kosinus RST-nya itu adalah 5 per 13. Tulis saja 5 per 13 sama dengan 5 per ST. 5-nya bisa hilang, ST sama dengan 13 cm. Nah, ini ST-nya. Sudah ketemu ST-nya, berarti tinggal mencari TR. TR diperoleh dari akar ST kuadrat dikurangi SR kuadrat. ST-nya 13 kuadrat kurangi SR. SR-nya 5 kuadrat. 169 dikurangi 25. 144 sama dengan 12 cm. Jadi TR-nya adalah 12 cm. Maka WR di sini yang ditanyakan adalah WR ya. WR ini dan SW-nya ini. Kita cari WR dulu. WR sama dengan TR dikurangi TW, sama dengan TR-nya 12 cm dikurangi TW-nya adalah 10 cm, sama dengan 2 cm. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung SW-nya. Karena SW-nya adalah segitiga ya. SWR. Nah, SW-nya kita diminta untuk mencari. Ini 2 cm, ini 5 cm, SW-nya yang diminta mencari. SW sama dengan akar 2 kuadrat tambah 5 kuadrat, sama dengan akar 4 tambah 25. Akar 29 cm. Nah, inilah merupakan jawaban dari SW-nya. Oke, gitu. Cukup jelas ya. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8. Ini ya soalnya. Diketahui pada gambar berikut AE sama dengan 17 cm, BD sama dengan 7,5 cm, dan CBD sama dengan 25, dan di titik tengah BE. Di titik tengah BE. Saya gambar. CBA D theta E. BD-nya adalah 7,5 ya, karena ini sama 7,5. Kemudian AE 17, dan D titik tengah BE sudah. Sudut CBD, CDB adalah 25 derajat. Nah, yang diminta adalah sin tetanya. Ini pertanyaannya ya. Ternyata ini yang diketahui. Pertanyaannya ternyata ada di ujung atas.
Ini dia. Sin theta, kita diminta untuk mencari sin tetanya. Sin theta, saya tulis di sini ya. Sin theta sama dengan BA atau AB per AE. AB-nya mestinya kita bisa hitung terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan rumus Pitagoras. AB-nya kita bisa peroleh AB sama dengan akar 17 kuadrat dikurangi AB. Sebagaimana kita ketahui bahwa sisi BD sama dengan DE. BD sama dengan DE sama dengan 7,5. Jadi kalau segini 7,5, ini juga 7,5, maka tentunya kalau digabungkan jadi 15. Maka sama saja 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. AB sama dengan akar 289 dikurangi 225. AB sama dengan akar 64 atau sama saja 8. Maka sin theta sama dengan AB-nya 8 per AE-nya adalah 17. Sudah menjawab ya untuk pertanyaan yang ini. Selanjutnya panjang BC. BC. Nah, BC itu bisa diperoleh dari hubungan ini 25 derajat dan ini, karena miringnya kan kita nggak tahu. Maka kita menggunakan hubungan tangen ya. Tangen 25 derajat sama dengan CB per BD. Jadi tangen 25 derajat sama dengan CB-nya yang dicari per BD-nya 7,5, atau kita bisa tulis CB sama dengan 7,5 kali tangen 25 derajat. CB sama dengan, nah ini silahkan saudara-saudara sekalian bisa hitung dengan menggunakan kalkulator. Selanjutnya kita bisa lanjutkan ya untuk yang nomor 9 di sini. ABDE pada gambar di atas adalah persegi panjang dengan DE sama dengan 3 cm. DE 3 cm, DE 3 cm dan AE sama dengan 8 cm. C titik tengah BD. Nah, tentunya kalau dari AE ini kan 8 cm, otomatis yang sebelah sini itu kan 4. Nah, 4 cm, 4 cm. Maka kita bisa temukan, tetap saya gambar ya. Saya itu selalu konsisten untuk menggambar. Agar apa? Agar audiens atau teman-teman sekalian bisa tetap mengerti, dan bukan hanya sebatas mengerti tapi juga paham. Nah, ini C, ini beta, ini dengan ini sama, D, E, A, B, ini alfanya. Nah, DE-nya kita ketahui 3. Dari sini ke sini 8, otomatis ini 4. Ya kan? Nah, C itu karena C titik tengah BD. Hitunglah tangen alfa. Tangen alfa sama dengan CD per DE sama dengan tangen 4/3. Nah, tangen alfanya ada 4/3. Kalau diminta untuk mencari besar alfanya, tentu kita pakai arkes tangen.
Maka jadi alfa sama dengan arkes tangen 4/3 sama dengan berapa derajat. Selanjutnya untuk nomor yang A, nomor yang B, jika sudut BCE sama dengan beta, BCE sama dengan beta ya, hitunglah besar sudut beta. Besar sudut betanya. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, sudut BCE itu sama dengan sudut, pakai hubungan antar sudut. Sudut BCE sama dengan 90 derajat ditambah sudut DEC. Seperti itu. Nah, padahal sudut DEC-nya adalah alfa. Nah, berarti sama dengan 90 derajat ditambah hasil ini ke sudut DEC. Jadi tinggal dicari arkes tangen. Arkes tangen 4/3 itu kan kita dapat sudut. Nah, karena sudutnya sudah dapat, maka sudut BCE itu tinggal dijumlahkan. Seperti itu. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke yang nomor ke-10. Dari pengamatan O, sudut elevasi ke pangkal dari dan puncak tiang bendera masing-masing membentuk sudut 36 derajat dan 38 derajat. Tentukan tinggi tiang bendera jika jarak O ke T adalah 200. Nah, ini adalah 200 meter. Yang sini adalah 36 derajat. Yang ini adalah 38 derajat. Nah, kalau diminta untuk menentukan tinggi tiang bendera pada jarak Q, pada jarak tinggi tiang, tentukan tinggi tiang bendera. Nah, ini katakanlah di sini ada benderanya ya, di apartemen, tapi di atasnya ada benderanya. Nah, kita pakai hubungan ini aja, X ini kan semuanya sudut hadapan. Kemudian yang 200 ini merupakan sudut hadapan dekatan. Hadapannya itu X, dekatannya itu 200. Berarti kita bisa menuliskan nilai tangennya. Tangen 36 derajat sama dengan X per 200 meter. Maka X sama dengan 200 tangen 36 derajat. Ini dihitung sendiri. Kemudian yang satunya lagi, tangen 38 derajat sama dengan X per 200. Maka X sama dengan 200 tangen 38 derajat. Ini juga silakan saudara-saudara sekalian bisa menghitungnya secara mandiri menggunakan, ini kan tinggal pencet aja 38, terus dipencet tangen, langsung nanti ketemu hasilnya. Oke, gitu. Saya rasa cukup untuk pembahasan uji pemahaman trigonometri yang dimulai dari halaman 123. Ada 5 soal option dan 5 soal jawablah. Saya akhiri, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.